Halo semuanya, selamat datang ke Bali. Wah, selamat ya buat yang udah berhasil beli kripto pertamanya. Keren banget. Tapi, setelah asetnya di tangan, sekarang muncul pertanyaan besar yang sama buat semua orang. Ini aset enaknya disimpan di mana ya? Pertanyaannya kelihatannya simpel kan? Tapi jangan salah, jawaban dari pertanyaan ini tuh bakal nentuin nasib aset digital kalian loh. Mau dipercayakan ke platform tempat kalian beli, atau kalian mau jadi bankir buat diri sendiri? Yuk kita bedah dua-duanya. Nih, satu hal yang harus kita pegang dari awal ya, di dunia kripto itu nggak ada yang namanya 100% aman. Nggak ada. Jadi ini bukan soal nyari benteng yang mustahil ditembus, tapi soal milih risiko mana sih yang kalian siap hadapi. Mari kita cari yang paling pas buat kalian. Oke, jadi begini alurnya. Pertama kita lihat enaknya nyimpen di bursa, lalu kita selami kontrol penuh dengan kustodi mandiri. Setelah itu, kita bongkar bahaya-bahaya yang ngumpet di balik keduanya, dan yang terakhir, kita bantu kalian nentuin jalan mana yang paling cocok. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu disclaimer penting nih. Kita di sini ngomonginnya bursa yang legal dan diawasi di Indonesia ya. Kenapa? Soalnya pengawasan dari lembaga kayak Bapepti itu ngasih jaring pengaman yang nggak bakal kalian temuin di platform abal-abal, biar perbandingannya adil gitu. Oke, kita masuk jalur pertama, nyimpan kripto kalian di bursa. Gampangnya, anggap aja ini kayak bank digital buat kripto kalian. Ada sistem keamanannya, ada yang ngawasin, dan ada pihak yang bisa dimintai tolong kalau ada apa-apa. Keuntungan utamanya udah pasti soal kemudahan. Bayangin deh, kalian nggak perlu pusing mikirin seed phrase atau kunci-kunci digital yang ribet. Lupa password, tinggal kontak customer service. Aset kalian juga selalu siap buat dijual belikan kapan aja. Plus, karena bursa resmi di sini diaudit ketat, risiko kejadian kayak kasus FTX di luar negeri itu jadi jauh lebih kecil. Bahkan ngurus warisan pun jadi lebih gampang. Intinya, biarin para profesional yang ngurusin kerumitannya. Nah, sekarang kita pindah jalur kedua, kustodi mandiri. Kalau tadi bursa itu ibarat bank, maka di sini kalian adalah banknya. Kalian pegang kendali mutlak 100% atas kedaulatan finansial kalian sendiri. Ini nih, ruhnya kripto. Uang Anda, kendali Anda. Nggak ada satu orang pun yang bisa ngebatasin transaksi kalian. Nggak ada yang bisa ngintip aktivitas kalian. Dan yang paling penting, nggak ada pemerintah atau lembaga manapun yang bisa seenaknya ngebekuin atau nyita aset kalian. Inilah yang namanya kebebasan finansial sejati. Tapi ya gitu kan, dengan kekuatan besar datang juga tanggung jawab besar. Dan tentu aja, risiko yang besar juga. Yuk sekarang kita intip sisi gelap dari masing-masing pilihan ini. Nyimpen di bursa itu artinya kita percaya penuh sama keamanan mereka. Walaupun udah canggih banget, resiko peretasan skala besar itu tetap ada. Selain itu, kalau ada perintah hukum, akun kalian bisa aja dibekukan dan kalian nggak bisa apa-apa. Atau yang lebih sering terjadi, pas ada perbaikan sistem atau maintenance, kalian sama sekali nggak bisa akses dana kalian, padahal mungkin pasar lagi anjlok-anjloknya. Nah, kalau kustodi mandiri, ceritanya beda 180 derajat. Di sini, semua risikonya 100% ada di pundak kalian. Nggak ada customer service yang bisa ditelepon, nggak ada pihak lain yang bisa disalahin. Kalian adalah kepala keamanan, manajer resiko, dan satu-satunya orang yang bertanggung jawab. Dan ini dia, monster terbesarnya dalam kustodi mandiri, seed phrase. Anggap aja ini kayak kombinasi berangkas yang nggak bisa di-reset. Kalau kalian sampai kehilangan 12 atau 24 kata sakti ini, aset kalian hilang, lenyap, selamanya. Beneran selamanya. Nggak ada tombol lupa password, nggak ada yang bisa nolongin. Titik. Terus, ada juga soal biaya. Kustodi mandiri yang beneran aman, itu kan idealnya pakai hardware wallet ya. Nah, harganya itu nggak murah, bisa jutaan rupiah. Coba dibayangin, kalau total aset kalian katakanlah 5 juta, masa iya beli alat penyimpannya aja 2 juta? Kan nggak masuk akal. Ini pertimbangan praktis yang penting banget. Belum selesai, ada lagi jebakan teknis yang licik banget, serangan alamat racun. Jadi peretas bakal ngirim transaksi super kecil ke dompet kalian dari alamat yang sengaja dibuat mirip banget sama alamat yang sering kalian pakai. Nanti, pas kalian lagi buru-buru dan asal salin alamat dari riwayat transaksi, malah alamat palsu itu yang kesalin. Sekali klik, uang kalian terbang ke dompet peretas. Dan jangan kira ini cuma buat pemula ya. Ada loh seorang investor kelas kakap, seorang whale yang kehilangan sekitar 800 miliar rupiah karena serangan kayak gini. Gila kan? Kalau sekelas dia aja bisa ketipu, artinya siapapun bisa jadi korban. Jebakan lainnya adalah serangan lewat smart contract. Modusnya gini, kalian nemu tawaran imbal hasil yang kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Kalian hubungkan dompet kalian, lalu klik setuju atau approve di sebuah transaksi. Tanpa kalian sadar, kalian itu sebenarnya baru aja ngasih izin ke sebuah program jahat untuk menarik semua aset kalian kapanpun dia mau.
Kalau nggak bisa baca kode, ini sama aja kayak nanda tanganin cek kosong. Oke, kita udah bedah semuanya. Sisi enaknya, sisi seremnya. Kenyamanan lawan kontrol penuh. Risiko institusional lawan risiko pribadi. Nah, sekarang waktunya kalian yang memutuskan. Kuncinya ada di sini. Coba deh lihat tabel ini dan tanyakan ke diri kalian sendiri. Nilai aset kalian masih berkembang? Kalian lebih mentingin kemudahan? Mungkin bursa jawabannya. Atau aset kalian udah gede banget dan kalian mau kontrol absolut di atas segalanya? Berarti kustodi mandiri adalah jalan kalian. Ingat, gak ada jawaban benar atau salah, yang ada cuma yang cocok buat kalian. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan bekal yang lebih lengkap. Intinya bukan lagi soal mana yang paling aman, tapi soal resiko mana yang siap kalian pikul. Resiko institusional yang dipegang pihak ketiga, atau resiko pribadi yang kalian pegang 100% sendiri. Pikirkan baik-baik, karena pilihan ada di tangan kalian.